Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan memaparkan jawaban dari trigger question nomor 3 mengenai Teach for Lebanon, yaitu analisis risiko yang akan dihadapi oleh Elsa Marani dan rencana mitigasi risikonya. Untuk timeline-nya, untuk outline dari presentasi kali ini, yaitu kami akan menganalisis 5 risiko. Yang pertama, donors fail to honor their promises. Yang kedua, Teach for Lebanon doesn't have support from government. Yang ketiga, ensuring TFL's long-term financial sustainability. Yang keempat, time and resources. Dan yang kelima, first mover advantage. Next. Nah, risiko yang pertama yaitu adalah donors fail to honor their promises. Nah, jadi sebelum kita menjawab pertanyaannya, sustainability itu adalah salah satu perhatian utama bagi organisasi non-profit. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan oleh fluktuasi donasi, dukungan pemerintah, dan penggalangan dana. Nah, namun financial sustainability yang dimiliki sama TVL ini tidak bisa dibandingkan dengan organisasi non-profit lainnya. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya ketidakstabilan politik, perekonomian yang buruk, refugee crisis, dan dukungan yang rendah dari pemerintah terhadap organisasi non-profit. Nah, pada suatu kesempatan, Elsa Marin itu mendapatkan tawaran donasi sebesar $40.000 untuk membantu operasionalnya. Nah, namun tawaran donasi tersebut hanyalah sebatas angan-angan. Nah, di mana hal ini mengakibatkan proyeksi anggaran dari Teach for Lebanon ini sulit direalisasikan karena mereka sangat bergantungan dengan finansial dari pihak eksternal. Nah, kegagalan tawaran donatur pada Teach for Lebanon ini memberikan isyarat bahwa bergantung pada satu sumber dana itu bukanlah hal yang terbaik untuk financial sustainability dari organisasi non-profit. Tomasz Diskowski itu dalam papernya yang berjudul Financial dan Non-Financial Information in Performance Assessment of Public Benefit Organization itu menyatakan bahwa keputusan donatur untuk mendukung organisasi non-profit mungkin sering dilatar belakangi oleh sikap emosional dan spontan. Nah, jadi kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa Teach for Lebanon itu perlu mementingkan dukungan dari pihak yang sudah financial stable dan aware dengan misi organisasinya dalam rangka memberikan stabilitas dan kesuksesan jangka panjang operasionalnya. Next. Nah, jadi untuk dari menjawab risiko donors fail to honor their promises ini, kita tahu nih tujuan dari Teach for Lebanon itu sebenarnya apa, yaitu mencapai financial sustainability dan tidak bergantung pada satu sumber dana. Sehingga dalam rangka menghindari ketidakpastian ini, Elsa Marani ini mempertimbangkan pendanaan yang berbentuk project based, di mana itu merupakan mitigasi dari risikonya. Nah, jadi project based ini adalah program yang berbasis proyek untuk setiap pengurus organisasi, baik untuk pengajar maupun stakeholders. Nah, jadi dengan cara ini nantinya Teach for Lebanon dapat mengajukan proposal proyek kegiatan untuk membantu pendanaannya. Nah, dengan adanya rancangan proyek yang terorganisir ini, hal ini akan menghindari kegagalan pemberian donasi oleh donatur. Nah, gimana sih caranya untuk melakukan mitigasi yang pertama ini? Nah, jadi yang pertama, Teach for Lebanon itu bisa aja memerlukan atau menandatangani MOU dengan calon donatur. Hal ini dilakukan untuk menyepakati terms and condition kestabilan pendanaan proyek. Nah, jadi dengan adanya kesepakatan bersama calon donatur ini, nantinya ini sebenarnya membutuhkan komunikasi yang efektif atas tujuan dan misi proyek. Karena kalau misalkan komunikasi ini tidak dilakukan dengan efektif, hal ini akan menimbulkan persepsi bahwa tujuan dan misi yang sebenarnya itu akan hilang dan beresiko kehilangan calon donaturnya. Nah, kemudian mitigasi kedua untuk mencapai tujuan
ini yaitu adalah penyediaan tambahan dokumen dukungan, yaitu berupa laporan keuangan. Nah, dokumen dukungan kepada calon donatur ini bisa terkait penggunaan dana dan informasi mengenai pihak yang menjadi donatur untuk Teach for Lebanon. Nah, jadi laporan keuangan ini tuh bisa menjadi kayak bentuk transparansi alokasi penggunaan Teach for Lebanon untuk para donaturnya. Nah, selanjutnya dari mitigasi ini, Teach for Lebanon tuh bisa membuktikan bahwa penggunaan dananya itu dilakukan dengan benar dan bijaksana. Sehingga hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi calon donatur untuk kredibilitas Teach for Lebanon. Nah, maka dari itu, Teach for Lebanon juga harus mempertimbangkan 5 faktor nantinya, yaitu completeness, accessibility, transparency, full disclosure, dan relevance. Next. Oke, nah, nama saya Haikal Rafif Wijaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resiko kedua yang mungkin saja organisasi Teach for Lebanon dapat tanggung. Resiko keduanya adalah Teach for Lebanon tidak mendapat support dari pemerintah. Seperti yang kita tahu, support dari pemerintah itu merupakan salah satu dari hal terpenting bagi keberlangsungan dari suatu NGO. Dalam kasus ini, Teach for Lebanon dapat melakukan langkah promosi masif melalui Teach for All kepada pihak donor luar negeri untuk menambahkan pendanaan atau melakukan koordinasi kepada pemerintah melalui internal organisasi atau dengan bantuan organisasi luar negeri seperti UNESCO dalam bidang pendidikan untuk membantu proses lobi dukungan pemerintah pada kebijakan keringanan pajak bagi para pendonor NGO dalam negeri. Dalam kasus TFL ini, TFL tidak mendapatkan support pemerintah melalui kebijakan yang kurang mendukung NGO. Contohnya, pendonor dalam negeri tidak mendapat potongan pajak ketika mereka mendonor sebagian uangnya kepada NGO. Jadi, tidak semua orang menganggap mendonor kepada NGO itu memiliki insentif yang lebih. Jadi, pendanaan terhadap NGO TFL itu agak kurang dikarenakan peraturan dari pemerintah yang tidak terlalu mendukung berjalannya NGO. Selain itu, suatu organisasi juga harus memikirkan baik-baik apa yang akan dipilih untuk dikomunikasikan. Misalnya, kecil kemungkinan memberitahu pemerintah tentang resiko individu atau daftar resiko yang mungkin saja terdampak oleh TFL. Namun, Teach for Lebanon dapat memutuskan untuk memberitahu pemerintah bahwa mereka memiliki kebijakan dan kerangka manajemen resiko untuk mengelola resiko. Dan oleh karena itu, informasi ini dapat membantu dalam menegosiasikan syarat atau ketentuan yang menguntungkan untuk pengadaan barang dan jasa atau bahkan merevisi peraturan perundang-undangan di suatu negara. Dalam kasus ini, Lebanon. Next. Saya Diana Kamila akan menjelaskan mengenai resiko ketiga, yaitu donations on their own would not ensure TFL's long-term financial sustainability and scaling up. Jadi Elsa Marani menyadari bahwa ada risiko di mana jika hanya mengandalkan donasi, maka tidak cukup untuk memenuhi financial sustainability dalam jangka panjang dan scaling up impact TFL untuk mencapai visinya menghilangkan ketidaksetaraan pendidikan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, mitigasi yang ia lakukan adalah dengan mempertimbangkan ide bisnis yang bisa memberikan income stabil ke TFL dan membantu keuangan TFL nantinya sustain dengan sendirinya. Nah, ide bisnis yang baik untuk hal tersebut menurutnya adalah dengan menghilangkan sebagian dari biaya perekrutan kerja. Perekrutan kerja sendiri adalah proses yang mahal dan sangat panjang. Fase rekrutmen terdiri dari biaya reservasi, materi pemasaran, perumahan, transportasi, makanan, pelatihan, bimbingan, perayaan, dan sebagainya yang jumlahnya mencapai lebih dari 60.000 per setiap tahunnya.
Next. Next. Dari sini di tabel pertama menunjukkan step-step dalam fase rekrutmen. Dari tabel terlihat bahwa stepnya cukup panjang dan di setiap stepnya pasti membutuhkan banyak biaya. Dengan menghilangkan sebagian biaya dari perekrutan kerja ini, maka akan sangat memberikan keuntungan pada TFL dan dapat membantu financial sustainability jangka panjang dari TFL. Nah, di tabel 2 menjelaskan mengenai income dari TFL. Terlihat pada bagian other expenses, angka setiap tahunnya cukup besar, berada di range 98.000 sampai 314.000 US dollar. Nah, apabila mengurangi beberapa biaya perekrutan kerja, setidaknya angka ini bisa berkurang mencapai 60.000 US dollar per tahunnya. Next. Selanjutnya, saya Luciana Amelia akan menjelaskan resiko yang keempat, yaitu time and resource of scaling up the company and attempting to match hundred of school with potential employee. Jadi, di resiko keempat ini lebih ke SDM-nya, di mana pertamanya si Elsa Marani ini tuh ketika merekrut di TFL, ketika menyadari tadi ya bahwa proses rekrutmen yang panjang dan juga mahal, Elsa Marani ini berniat nih untuk mengambil para pekerjanya dari banyaknya portofolio profil yang ada di data miliknya gitu, sebagai sumber untuk mempekerjakan guru dari sekolah-sekolah lain gitu. Nah, walaupun pendekatannya ini tuh lebih tidak membutuhkan banyak uang, tapi di sini tuh ada resikonya ternyata. Karena pertama, masalah yang dihadapi yaitu para pelamarnya itu ternyata hanya mempunyai niatan untuk mencari pengalaman gitu, dan dia tidak ingin untuk menjadi pekerja tetap atau guru tetap di TFL gitu. Dan beberapa juga yang sudah dihubungi oleh Elsa Marani, ternyata mereka sudah bekerja di tempat lain gitu dan mengubah karir path mereka, eee, tidak menjadi guru lagi gitu. Oke, selanjutnya, next. Ya, sehingga si Elsa Marani ini mencetuskan sebuah ide yang namanya Educruiter. Nah, ini merupakan platform yang menghubungkan antara proses rekrutmen ya, antara employee-nya, sekolah dan juga para pelajar gitu. Nah, pada tahap selanjutnya ini Elsa Marani berpikir nih untuk membuat online platform kan, yang menghubungkan sekolah, guru, dan para perekrut kerja. Dia membuat platform tersebut dan memberikan nama Educreator. Nah, dalam platform ini ya, para pengguna itu bisa membagikan pengalaman, achievement mereka, penghargaan, dan mereka juga bisa sharing artikel dan bahkan bisa saling merekomendasikan satu sama lain mana nih yang bagus kayak gitu. Dan bahkan ada agensinya juga. Tapi di sini tuh ada resiko yang timbul gitu ketika eee membuat akun di Educreator itu kan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi resiko yang sangat mungkin terjadi itu adalah penyalahgunaan akun di mana para rekrutmen para job seeker gitu ya, para guru-guru itu berbohong gitu dalam mengisi data ya, dalam mengisi portofolio. Jadi di eee upgrade gitu sehingga portofolio itu terlihat bagus gitu dari data, ada sertifikat, pencapaian, dan lain-lain gitu. Dan ini resiko yang mungkin banyak terjadi, dan selain itu juga tidak menutup kemungkinan bakal terjadi adanya cybercrime yang beruntut panjang karena di Educreator juga menyediakan fitur message langsung ke personal contact kayak gitu. Iya, selanjutnya. Oke, saya Zara Musafira dan poin terakhir dalam presentasi kali ini adalah first mover advantage Educreator in Lebanon, Middle East, dan juga North Africa.
Nah, sebagai sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan, serta bertujuan untuk mengakomodasi pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak maupun kesejahteraan bagi para pengajar di Lebanon, Middle East, dan juga Afrika Utara, sehingga mampu memberikan dampak yang signifikan bagi tingkat belajar tersebut. Menjadikan model bisnis yang dimiliki oleh educreator dari Teach for Lebanon ini menjadi menarik untuk diamati, ditiru, dan juga dimodifikasi oleh pihak lainnya. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi educreator di masa mendatang berupa adanya persaingan maupun duit dalam modal yang serupa dengan mereka dikarenakan kedatangan para pemain baru ataupun kompetitor ke dalam pasar yang sama. Oleh sebab itu, Elsa Marani selaku CEO dari TFL menyatakan bahwa TFL yang dalam konteks ini yakni pada platform educreator-nya menggunakan strategi first mover advantage dalam menghadapi tantangan tersebut. Dalam hal ini, Elsa Marani berusaha mengunci para pemangku kepentingan pada sektor akademik di educreator dengan meningkatkan pengguna educreator sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan jumlah pendaftaran pengguna sebanyak dan secepat mungkin dalam platform educreator dengan berkaca pada strategi yang dilakukan oleh itu, sehingga dapat menurunkan kemungkinan adanya calon-calon pemain baru atau kompetitor yang ingin masuk ke pasar yang sama, serta mempersulit calon-calon kompetitor tersebut untuk bersaing dan menduplikasi educreator. Lalu, demi mewujudkan peningkatan jumlah pendaftar pengguna pada platform educreator tersebut, Elsa Marani akan mengizinkan lembaga akreditasi pendidikan, para pengajar dan pelatih, pekerja sosial, serta NFP lainnya di sektor pendidikan yang mungkin memiliki keinginan untuk berhubung dengan anggota lain dari sistem pendidikan dan juga donor dan para sponsor, kementerian dan lembaga pemerintah, peneliti pendidikan, atau bahkan anggota staf lain seperti petugas kebersihan dan penjaga keamanan untuk bisa mendaftar secara gratis pada platform educreator ini. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa educreator dapat menjadi dan memperoleh keuntungan dari strategi first mover advantage seperti yang telah dijelaskan pada para yang seperti Facebook lakukan. Oke, demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai jawaban trigger question nomor 3 atas Teach for Lebanon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.